Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Historian yang tinggal di Jakarta pernah tahu stasiun Batavia North, stasiun kereta api pertama di Jakarta? Pernah dengar juga Pasar Selipi yang sudah ada sejak zaman Belanda? Atau pernah tahu, dulu di Kemayoran ada sebuah bandara? Penasaran kan? Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Pemerintah Hindia Belanda di Batavia membangun jalur kereta api yang dimulai pada tahun 1870. Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM pertama kali membangun jalur kereta api pada tahun 1869 yang menghubungkan pelabuhan Sunda Kelapa ke halte Koningsplein atau Gambir. Kemudian pada tahun 1871 sampai 1873 dibangun jalur kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Buitenzorg yang sekarang bernama Bogor. Selain jalur Batavia-Buitenzorg, perusahaan Bataviase Oosterspoorwegmaatschappij atau BOSM juga membuka jalur baru yang mengantarkan penduduk dari Batavia ke Bekasi, Karavan atau Karawang, bahkan hingga ke Bandung. Kemudian NISM membangun kembali beberapa jalur kereta, yaitu jalur yang menghubungkan Pelabuhan Sunda Kelapa dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Bersamaan dengan pembukaan Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 November 1885, dibangun juga Stasiun Tanjung Priok Lama. Pada tahun 1913, Stadsspoorwegen atau SS mengambil alih jalur kereta api yang menghubungkan Batavia dengan Buitenzorg. Stasiun ini kemudian diberi nama Stasiun Batavia North atau Batavia Utara untuk membedakan dengan Stasiun Batavia Zuid atau Batavia Selatan yang berjarak 200 meter di selatan stasiun ini. Stasiun Batavia North memiliki peron-peron yang sederhana dengan kereta listrik yang akan menghubungkan dengan Stasiun Tanjung Priok, Stasiun Mr. Cornelis, dan Stasiun Manggarai. Pada tahun 1929, perusahaan kereta api Bataviase Oosterspoorwegmaatschappij atau BOS membangun stasiun Batavia Benedetstad, yang kemudian membuat stasiun Batavia North ditutup. Selanjutnya, bangunan stasiun Batavia North, listrik aliran atas, serta jalur-jalurnya dibongkar. Stasiun Batavia Zuid pada tahun 1923 juga ditutup dan dibongkar. Seluruh bangunan baru selesai dibongkar pada tahun 1929. Saat ini Stasiun Batavia Benedetstad berubah namanya menjadi Stasiun Jakarta Kota. Selipi adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dulu, ketika masa kolonial Belanda, Gubernur Jenderal Daendels yang menjabat pada tahun 1808 sampai tahun 1811 menetapkan Selipi sebagai kawasan niaga yang dianggap netral. Karena kawasan niaga sebelumnya, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa, dianggap tidak aman, karena sering terjadi pemberontakan oleh warga Indonesia. Di samping harga produk yang ditawarkan lebih rendah. Kepemimpinan di Batavia kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Thomas Stamford Raffles dari tahun 1811 sampai 1816. Kehidupan multietnis bermula di wilayah Selipi, dan selanjutnya oleh Raffles membuat dasar kebijakan ekonomi untuk Pulau Jawa, khususnya Selipi. Tidak diketahui dengan pasti di mana letak tepatnya Pasar Selipi. Tapi yang jelas, Pasar Selipi pada masa sekarang bukanlah kelanjutan dari Pasar Selipi pada era Daendels. Pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda membangun landasan Bandara Kemayoran. Kemudian diresmikan pada tanggal 8 Juli 1940 sebagai lapangan terbang internasional. Bandara Kemayoran dikelola oleh pemerintah Belanda melalui Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaartmaatschappij atau KNILM
Bandara Kemayoran melayani pesawat jenis Douglas DC-3 milik KNI-LM. Setelah diresmikan, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1940, Bandara Kemayoran menjadi tempat airshow pertama di Asia, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Belanda. Ketika terjadi Perang Asia Pasifik, Bandara Kemayoran tak luput dari serangan pesawat tempur Jepang. Tanggal 9 Februari 1942, 2 pesawat DC-5, 2 Brewster, dan sebuah F-7 terkena serangan dari pesawat tempur Jepang, sehingga mengakibatkan beberapa pesawat KNI-LM diungsikan ke Australia. Saat Jepang menguasai Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945, Bandara Kemayoran diisi oleh pesawat tempur Jepang. Pesawat pertama yang mendarat yaitu pesawat tempur Mitsubishi A6 M2 Zeke, atau yang lebih dikenal dengan nama Navy Zero. Setelah Jepang menyerah, pesawat-pesawat sekutu yang datang ke Kemayoran seperti Supermarine Spitfire, B-25 Michelle, dan P-61 Mustang. Selain itu, berdatangan pula pesawat-pesawat lain, di antaranya DC-4 atau C-54 Skymaster, DC-6, Boeing 777 Stratocruiser, dan Lockheed Constellation. Setelah Indonesia merdeka, berdiri maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways, yang kemudian mengisi Bandara Kemayoran. Era penerbangan sipil dibuka pada tahun 1950-an, yang ditandai dengan beroperasinya pesawat bermesin jet. Beberapa jenis pesawat pernah mendarat di Bandara Kemayoran, antara lain Saab 91 Zafir, Grumman Albatros, Ilyushin II-14, Cessna, juga pesawat-pesawat buatan Nurtanio seperti NU-200 Sikumbang, Belalang, dan Kunang. Ketika terjadi event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, Bandara Kemayoran juga menjadi tempat pendaratan pesawat para kepala negara yang hadir pada Konferensi Asia Afrika. Angkatan Udara Republik Indonesia atau yang sekarang disebut dengan TNI Angkatan Udara juga pernah menggunakan Bandara Kemayoran. Akhir tahun 50-an sampai awal 60-an berdatangan pesawat MiG-17, MiG-15 UT, dan MiG-19. Pesawat pembom Ilyushin II-28 juga turut meramaikan bandara. Memasuki tahun 70-an, era pesawat jet badan lebar berteknologi canggih muncul, yakni B747, L1011, DC-10, dan Airbus. Pada 29 Oktober 1973, pesawat DC-10 milik KLM, sebuah maskapai penerbangan milik Belanda, yang disewa Garuda untuk angkutan jemaah haji, tercatat sebagai pesawat terbesar dan terberat yang pernah mendarat di Bandara Kemayoran. Kesibukan bandara tahun 1970-an memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Hari-hari terakhir operasional bandara pada tanggal 31 Maret 1985 masih terdapat beberapa pesawat yang dulu hadir saat peresmian bandara. Sebelumnya, tahun 1984, Kemayoran menyisakan satu kenangan. Pesawat DC-2 Weaver dalam lawatannya mengenang 50 tahun terbang legendaris rally udara London-Melbourne tahun 1934. Singgah untuk mengisi bahan bakar di Kemayoran. Pesawat DC-3 Dakota menjadi pesawat terakhir yang meninggalkan Bandara Kemayoran sebelum ditutup. Bulan-bulan pertama sejak bandara ditutup dan pindah ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, suasana bandara masih tampak hidup, walau tanpa aktivitas penerbangan. Bandara Kemayoran masih dipakai sebagai arena Indonesia Airshow tahun 1986. Setelah Bandara Kemayoran ditutup, kini kawasan bekas bandara menjadi komplek Arena Pekan Raya Jakarta atau PRJ dan Kota Baru Kemayoran. Bangunan yang dulu menjadi terminal dan ruang tunggu penumpang masih berdiri, meski kondisinya sudah tidak terurus. Selain itu, terdapat menara pengawas udara
yang merupakan menara pengawas lalu lintas udara pertama di Indonesia. Itu tadi beberapa tempat di Jakarta yang dulu pernah ada dan sekarang sudah tinggal kenangan. Tempat-tempat itu menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya kota Jakarta. Meskipun mereka telah hilang, kenangan dan cerita tentang tempat-tempat tersebut tetap hidup dalam ingatan masyarakat Jakarta. Menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas kota ini. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.